tentang kasus-kasus yang begitu, solusinya itu gimana lah, soal tentang perkataannya Bambang Tri gitu, Pak. Terus tentang perkataannya Cak Nun gitu, Pak. Di sini hebatnya Pak Jokowi ya. Iya. Hebatnya Pak Jokowi, kedewasaan Pak Jokowi dalam memimpin bangsa yang tidak terkecoh, Iya. yang tidak terpengaruh oleh statement-statement negatif tentang pribadinya. Dan Abah pun mempercayai orang-orang terdekat Pak Jokowi pun tidak akan pernah dibodohkan dengan statement-statement yang Benar. murahan seperti demikian. Iya. Kenapa? Dan terbukti oleh Pak Jokowi, lebih penting bagaimana mensukseskan sebuah program untuk membangun bangsa dan negara agar bisa dibanggakan di mata dunia daripada menanggapi isu-isu murahan seperti demikian. Benar. Gitu loh. Dulu begini Mas Yudi, ratusan tahun yang lalu berkumpul pemuda merumuskan sebuah nasib bangsa yang waktu itu disebut Hindia Belanda. Pemuda berkumpul merumuskan sebuah nama, maka lahirlah Nusantara. Berkumpul lagi pemuda di tahun 1928. Kongres Pemuda pertama, Kongres Pemuda kedua. Sehingga M. Yamin menuliskan sebuah naskah, dan naskah tersebut dibacakan secara serentak, dan jadilah peristiwa tersebut menjadi yang sejarah, nilai sejarah yang penting. Peristiwa itu disebut Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda poinnya ada berapa? Ada 3. Ada 3 poin. Bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Ini kalau kita tidak bisa bersyukur sebagai tanah air, kita tidak bersyukur sebagai bangsa, mari kita berbicara tentang berbahasa satu. Benar. Sehingga Abah tidak harus belajar bahasa Sulawesi untuk berdialog dengan orang Sulawesi. Benar. Ya kan? Karena banyak Pak ya, suku bahasa itu banyak di Indonesia. 718 bahasa yang ada di Indonesia. Coba, Abah tidak harus mempelajari bahasa Lampung, Palembang, Aceh, Medan, Minang. Cukup dengan satu ikatan yang bernama berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berkumpul lagi pemuda di tahun 1945. Seorang Soekarni mendorong Soekarno untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan bangsa. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan bangsa. 1946 200.000 jiwa lebih masyarakat Bandung harus meninggalkan kota, dia pergi ke gunung-gunung. Kenapa? Alasannya tidak mau aset mereka diduduki oleh penjajah. Maka peristiwa tersebut disebut Bandung Lautan Api. Terus menerus 1965, 1966 sampai terakhir 1998 pemuda Indonesia berkumpul menghilangkan Orde Baru dan mengganti dengan reformasi. Benar. Dari 98 sampai 2023 pemuda Indonesia tidak berkumpul kembali. Maka daripada kita menggoreng isu-isu yang tidak benar, mari kita bersatu padu, kita kumpulkan kekuatan-kekuatan pemuda-pemudi Indonesia. Untuk apa? Keberlanjutan bangsa itu sendiri. Karena nasib bangsa ada di pundak pemuda. Benar, Pak. Gitu loh. Ada di pundak pemuda. Kita jangan tergerus dengan isu agama, isu sara, isu perut, isu ada komunis, Pak. Ada komunis dan lain sebagainya. Ini sudah tidak harus lagi kita konsumsi. Hari ini bagaimana kita berkontribusi untuk bangsa dan negara dari skop yang paling kecil, apa itu? Keluarga kita. Benar. Berikan wawasan kebangsaan terhadap keluarga kita. Bangsa bahwa Indonesia itu tidak butuh sosok Superman, tidak butuh sosok Marvel, tidak butuh sosok Batman, tidak butuh sosok apalah itu disebutnya. Kenapa? Indonesia sudah punya Patimura, Indonesia punya Bung Tomo, Indonesia punya Diponegoro, Indonesia punya Imam Bonjol. Sampaikan terhadap mereka, harusnya begitu. Benar.
Daripada kita mencari kejelekan, kekurangan, apa yang dilakukan oleh orang lain, apalagi itu pribadi, lebih baik kita mengabarkan tentang besarnya Indonesia itu sendiri, sesuai dengan amanat yang Allah berikan terhadap kita. Apa itu amanatnya? Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Dan tentang nikmat-nikmatku, itulah yang harus engkau sampaikan. Benar. Lalu kenapa kita harus mengkonsumsi sesuatu yang buruk? Itu loh. Bangsa yang besar ialah bangsa yang tidak akan pernah selesai dengan polemik di dalamnya. Ini menjadi kewajaran. Tapi jika kita harus mengorbankan nasib bangsa untuk tidak berkelanjutan, ini sama saja melebihi daripada penjajahan yang dilakukan oleh Belanda terhadap kita. Itu loh. Sekarang sudah bangsa merdeka, merdeka dalam segala hal. Tinggal bagaimana kita berbuat, berkontribusi dari sisi yang mana, silahkan. Yang penting tujuannya tidak pernah menghilangkan keindonesiaan dari setiap pembicaraan kita. Kita harus punya rasa bangga, gitu loh, terhadap bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Ada di maaf Mas Yudi ya, di kaum sebelah sana entah siapa yang bertanggung jawab. Ada yang mengatakan hormat terhadap bendera pun menjadi togut. Benar. Mereka tidak pernah tahu seorang istri Presiden Soekarno harus merajut si bendera tersebut sampai disepakati menjadi merah dan putih. Bukan hanya merah itu darah, putih itu tulang. Benar Pak. Bukan hanya seperti itu. Ada kehormatan bangsa, ada jati diri bangsa di dalam merah putih itu. Jadi di saat kita hormat terhadap sang saka merah putih, kita itu sedang menghormati bangsa, kebanggaan bangsa sebagai jati diri bangsa Indonesia. Seperti begini, Mas Yudi tahu lagu Indonesia Raya? Tahu Pak. Lirik awalnya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ini bukan hanya sekedar lirik, tapi ini adalah isi daripada janji yang dikeluarkan oleh jiwa kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Maka poin daripada itu semua, sesungguhnya kita sudah bersumpah janji terhadap bangsa dan negara ini. Sudah disepakati Pancasila menjadi ideologinya. Lalu di tengah daripada lagu itu ada apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dan daripada kita membicarakan hal apapun, benar. lebih baik kita membangun jiwa, membangun badan putra-putri Indonesia itu sendiri. Jiwanya agar agamis, agar nasionalis, agar mampu menciptakan kerukunan, kedamaian. Kenapa? Karena kalau sudah tercipta kerukunan, kedamaian, kesejahteraan pasti bisa dirasakan oleh semuanya. Daripada kita harus menyebar isu-isu yang tidak penting, isu-isu yang murahan yang bisa memecah belah bangsa kita sendiri. Gitu loh. Mautah kita dikotakan, oh kamu ini Jawa, kamu ini Sumatera, kamu ini Sulawesi, kan tidak. Semua saudara kita sama.